Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video saya. Salam bahagia guru Bapak hebat semua. Pada kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan kesimpulan dan refleksi terkait koneksi antar materi pada modul 1.1 Filosofi Pendidikan Ki Hajar Dewantara. Check it out. Namun sebelumnya, perkenalkan nama saya Marhasni. Saya merupakan calon guru penggerak angkatan 10 dari SMA Negeri 1 Lembo, Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara. Baiklah, berikut dasar-dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, pendidikan yang berpihak pada anak, di mana anak-anak adalah subjek dari pendidikan itu sendiri. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Menuntun di sini mempunyai arti bahwa pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak agar dapat memperbaiki laku hidupnya, tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Dalam proses menuntun, anak diberi kebebasan, namun pendidik sebagai pamong dalam memberikan tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Disinilah pendidikan yang berpihak pada anak. Kemudian, yang kedua, menuntun segala kodrat pada anak. Nah, di sini pendidik sebagai pamong bertugas untuk menuntun dan mengarahkan anak agar tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Yang ketiga, pendidikan anak berdasarkan kodrat alam dan kodrat zaman. Dalam hal ini, kodrat alam adalah kondisi anak sejak lahir yang dipengaruhi kultur budaya dan lingkungan tempat anak berada. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada. Sedangkan kodrat zaman adalah perubahan dari waktu ke waktu. Guru harus membekali keterampilan kepada siswa sesuai zamannya agar mereka bisa hidup dan berkarya. Penekanannya pada keterampilan abad 21. Kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Kemudian yang keempat, ing ngarsa sung tulodo ing madya mangun karso tutwuri handayani. Guru harus bisa menjadi teladan. Ing ngarsa sung tulada, pendidikan harus senantiasa membawa kebaikan yang ditunjukkan melalui perilaku daripada insan-insan pendidikan. Guru harus senantiasa memberikan contoh yang baik bagi siswanya, baik dalam perilaku sehari-hari maupun budi pekertinya. Dalam hal ini, teacher as role model. Kedua, ing madya mangun karso, di tengah-tengah harus bisa membangkitkan semangat siswanya apabila mereka mulai lelah dalam belajar. Motivasi sangat diperlukan dalam hal ini. Tutwuri handayani, di belakang harus memberikan dorongan supaya menghasilkan sumber daya manusia yang tangguh dan siap bersaing dalam kancah internasional. Kemudian yang kelima, budi pekerti. Bahwa budi pekerti adalah kesadaran perbuatan atau perilaku seseorang yang berkaitan erat dengan karakter manusia. Budi pekerti bisa ditunjukkan dengan kebiasaan yang sederhana seperti bersikap sopan, membiasakan diri bertegur sapa, salam dan senyum, juga dengan membiasakan kata tolong, maaf, dan terima kasih. Dan yang terakhir, tabula rasa. Bukan tabula rasa. Anak bukan kertas kosong yang bisa digunakan sesuai keinginan orang dewasa. Anak lahir dengan kekuatan kodrat yang masih samar-samar. Tujuan pendidikan adalah menuntun atau memfasilitasi anak untuk menebalkan garis samar-samar agar dapat memperbaiki lakunya menjadi manusia seutuhnya. Menebalkan perilaku anak bisa dilakukan dengan kekuatan konteks sosiokultural, seperti dalam teori konvergensi. Ki Hajar Dewantara berpesan, pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan. Guru diibaratkan sebagai seorang petani yang menanam jagung. Ia hanya bisa menuntun tumbuhnya jagung di mana ia harus memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat dan jamur yang mengganggu hidupnya tanaman pada jagung. Perkenankan saya untuk menjawab dan merefleksi modul 1.1 pada kesempatan ini. Sebelum saya mempelajari modul ini, saya adalah guru yang pertama fokus pada target kurikulum, di mana saya meyakini bahwa pembelajaran terfokus pada selesainya materi dan pencapaian kriteria ketuntasan minimal, di mana harus mengutamakan aspek kognitif anak saja.
Yang kedua, sebelumnya saya adalah guru yang menilai dan menganggap bahwa nilai yang tercantum pada penilaian sumatif dan rapor anak adalah ukuran keberhasilan anak tersebut. Yang ketiga, sebelumnya saya adalah guru yang menilai dan menganggap bahwa kegiatan pembelajaran harus di dalam kelas. Dan yang terakhir, sebelumnya saya adalah guru yang menganggap bahwa buku adalah salah satu uh, sumber materi, sumber pelajaran, dan murid harus bergantung pada buku mata pelajaran. Perubahan yang terjadi pada pemikiran dan tindakan saya setelah mempelajari modul ini adalah merubah pandangan tentang pendidikan. Pemikiran Ki Hajar Dewantara terhadap pendidikan sangat sesuai saat ini, dan ini membuat saya mengerti bagaimana sebaiknya melakukan kegiatan pembelajaran dan memperlakukan anak-anak. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Menuntun di sini mempunyai arti bahwa pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya hidup, tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Dalam proses menuntun, anak diberi kebebasan, namun pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dengan menerapkan sistem among, saling asah, asuh, dan asih. Di sini artinya pendidikan berpihak pada anak. Anak bukan kertas kosong yang bisa digunakan sesuai keinginan orang dewasa. Anak lahir dengan kekuatan kodrat yang masih samar-samar. Berdasarkan pada pemikiran pendidikan Ki Hajar Dewantara, maka saya harus merubah pemikiran saya tentang sebuah pendidikan yang menyenangkan dengan cara 1. Merubah pemikiran bahwasanya guru dan buku bukanlah satu-satunya sumber belajar mereka, karena pada dasarnya masih banyak sumber-sumber yang lain yang dapat dengan mudah mereka akses melalui gadget mereka atau smartphone yang mereka miliki. Yang kedua, pembelajaran terpusat pada siswa dan guru hanya menuntun, mengarahkan juga sebagai fasilitator. Yang ketiga, merubah perilaku dengan mengemas pembelajaran lebih menarik, inovatif, dan kreatif agar motivasi belajar siswa meningkat. Memberikan kebebasan pada anak untuk menyelesaikan tugas sesuai dengan kemampuan, minat, bakat, dan kreativitasnya. Dan yang keempat, menghargai pendapat murid. Tidak lagi memberikan sanksi pada murid atau siswa yang lupa atau bahkan tidak bisa mengerjakan tugas yang saya berikan. Hal-hal yang dapat saya terapkan agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara antara lain: pertama, merancang pembelajaran yang inovatif dan interaktif dengan melibatkan peserta didik atau siswa. Yang kedua, menerapkan pembelajaran berbasis kearifan lokal dan budaya setempat. Dan yang ketiga, pembelajaran yang mengutamakan aspek budi pekerti. Keempat, menerapkan konsep merdeka belajar dan mengintegrasikan setiap pembelajaran dengan pencapaian profil pelajar Pancasila. Yang kelima, menerapkan sistem among, menuntun bukan menuntut. Keenam, pembelajaran yang sesuai kodrat alam dan kodrat zaman anak. Ketujuh, mengintegrasikan permainan dalam pembelajaran. Jadi kesimpulannya, pendidikan adalah menuntun anak sesuai dengan bakat dan minatnya. Pendidikan juga harus mengajarkan budi pekerti dan berhamba pada anak. Demikian koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi modul 1.1 Filosofi Pemikiran Ki Hajar Dewantara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.